Sahabat Salum bagi kita semuanya, Bapak Yahweh memberkati, amin. Tidak terasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebentar lagi akan ada nuansa-nuansa Natal. Ya. Nuansa-nuansa menjelang tahun baru. Dan tidak terasa Bapak Ibu, umur kita berkurang 1 tahun. Benar ya? Kontrak kita di dunia hampir habis. Semakin bertambah umur Bapak Ibu Saudara, maka pikirkanlah kontraknya udah mau habis. Karena batas umur manusia 120 tahun. Kalau sehat, ya kan? Kalau sembrono dalam hidup bisa berkurang. Tapi yang pasti saudaraku, kita akan mengalami yang namanya meninggalkan dunia ini. Haleluya. Tapi sebelum kita meninggalkan dunia ini, apa yang kita bawa kepada Bapak Yahweh? Ya. Pekerjaan-pekerjaan Bapak Yahweh, apa yang telah kita lakukan? Visi misi apa yang telah kita lakukan, kita laksanakan untuk kehendak Tuhan. Amin. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Bapak Yahweh yang saya beri tema yang ditolak. Yang ditolak. Ya. Siapa di sini yang pernah ditolak? Ini ditolak apa ini? Banyak penolakan ini. Ya. Ditolak menyatakan cintakah? Ditolak tidak diterima melamar PNS kah? Ditolak meminjamkan uang kah? Banyak penolakan-penolakan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, jadikanlah penolakan-penolakan yang ada pada Bapak Ibu Saudara sebagai landasan penyemangat hidup. Amin. Apa yang ditolak? Ya, kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Pada 1 Samuel 15 ini menceritakan tentang penolakan. Penolakan apa? Penolakan Tuhan terhadap Saul. Saul itu ditolak oleh Tuhan yang sebelumnya terpaksa dipilih. Ya kan? Terpaksa dipilih enggak? Ya kan? Saul kan bangsa Israel, karena bangsa-bangsa lain ada rajanya, sementara bangsa Israel hanya ada hakim. Hakim-hakim kan? Hanya ada nabi. Lalu bangsa Israel berkata, berikan kami raja, berikan kami raja. Akhirnya terpaksa diberikan raja. Ya. Dan dapatlah Raja Saul. Tapi hari ini Saul ditolak. Ya, kita lihat mengapa Saul ditolak Tuhan. Ya kan? Apa alasan Tuhan menolak Saul? Ya, ini foto kemarin kami waktu Sidikalang. Ya kan? Foto anak-anak band. Ya. Saudaraku, apa sih sebenarnya penyebab mengapa Saul ditolak? Apa dikatakan di situ? 1 Samuel 15 ayat 3. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan. Jangan ada belas kasihan. Loh, bukankah Yosua berkata kepada kita, kasihilah musuhmu. Di sini dikatakan jangan ada belas kasihan. Harus bagaimana kita? Kita harus mempunyai prinsip. Segala sesuatu perintah Elohim adalah kebenaran. Kalau dikatakan jangan ada belas kasihan, itulah kebenarannya. Ya pada saat itu tidak boleh ada belas kasihan. Bunuh semua laki-laki, bunuh semua perempuan, anak-anak, lembu, sapi, unta, domba, semuanya bunuh.
jangan ada belas kasihan. Dan ini adalah perintah yang mutlak. Ini adalah perintah yang mutlak. Apa perintah mutlak Bapa Yahweh dalam kehidupan kita? Apa perintah yang telah diberikan Yahweh sudah menjadi kita laksanakan, atau masih ada fair? Atau masih ada tapi kan? Jangan engkau begini, tapi kan demi kebaikan bisa. Ya, tapi yang pasti harusnya tindakan Saul dipuji dong. Ya kan? Dia ambil rajanya, dia ambil Agag. Agag diambil di situ, dikatakan rasa kasihan yang salah mengubah kesalahan menjadi karakter baik. Pada saat itu mungkin kita berpikir bunuh semua anak-anak yang menyusui. Aduh, seberapa tega kita? Hah? Kalau kita diperintahkan bunuh yang menyusui, bunuh anak-anak, bunuh ibu-ibu. Aduh. Kalau kita lihat mungkin Saul memiliki rasa kasihan. Tapi Bapak Yahweh, perintah mutlak itu harus dilakukan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita memberikan rasa kasihan terhadap orang yang salah. Sekarang banyak seperti itu. Guru-guru gak berani lagi memukul, mendisiplin adik-adik. Kenapa? Karena pembelaan dari orang tua. Kalau dulu saya waktu SD tidak tahu matematika, dipukul pakai penghapus yang kayu. Sekarang berani enggak? Berani enggak guru-guru? Enggak. Kenapa? Karena ada pembelaan dari orang tua dengan mengatakan kasihan. Komnas HAM. Rasa kasihan yang salah akan membuat kebiasaan-kebiasaan buruk sepertinya menjadi karakter baik, ya. Sehingga orang berkata, ini kan baik, orang tuaku aja izinkan. Ya kan? Banyak anak tidak tega melihat anaknya disiplin. Ya kan? Banyak anak tidak tega. Banyak orang tidak mau menegur temannya karena takut tersinggung. Ya kan? Misalnya Kesia bersalah, Despin tahu, tidak mau. Karena apa? Karena takut tersinggung. Banyak orang seperti itu. Itu adalah rasa kasihan yang salah yang membuat orang tersebut jatuh ke dalam jurang. Bukankah firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Orang tua yang menyalahkan guru karena menghukum anak. Misalnya anaknya ketahuan main judi, lalu dimarahi oleh bapaknya, mamanya membela. Nah, konsep anak akan berpikir, yang ini aja kulakukan walaupun dimarahi, mama membela kok. Berarti ini ada benarnya, ada baiknya. Ya kan? Ini pelajaran penting Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita menjadikan rasa kasihan yang salah sehingga membuat karakter-karakter buruk sepertinya menjadi kebiasaan baik. Tetapi marilah kita menjadi orang yang apa dikatakan Bapak Yahweh, begini harus begini kita lakukan. Tidak ada tapi-tapian. Kamu harus melakukan hukum Taurat, ya harus. 1 sampai B harus. Tapi kan ada etimologinya, logi. Banyak pendeta sekarang yang logi-loginya ada. Etimologi lah, konsepologi lah, semua logi lah. Sehingga membuat pembenaran untuk membenarkan pendapatnya. Iya kan? Kamu harus begini. Iya kan? Ada banyak orang sekarang seperti itu. Salah satunya Saul sehingga ditolak Tuhan adalah karena ini dia, mencari keuntungan di tengah kesempatan. Menggunakan kesempatan untuk keuntungan. Ya kan? Ini dia. Saul mempunyai kesempatan untuk mendapatkan harta.
Dan itu adalah dipergunakannya. Padahal perintah Bapa Yahweh jelas apa dikatakan di situ? Tumpas semua, habiskan, jangan satu pun yang tersisa. Semuanya harus musnah. Jangan dilihat ini Bapak Ibu. Iya kan? Ini waktu kami perjalanan ke Ambon. Jadi ada tari-tarian, disambut dengan tari-tarian. Nah, ikutlah ini kawan-kawan menari. Hampir kawan-kawan ini buka baju, tapi kularang waktu itu. Apa dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan rajanya yang bernama Agag. Semua yang baik diselamatkannya. Semua yang bisa dimanfaatkannya diselamatkannya. Dengan tujuan apa? Ini adalah kebaikan. Bisa nanti kita persembahkan untuk Tuhan. Bisa nanti kita beri makan rakyat. Iya kan? Kadang-kadang Bapak Ibu, kebaikan, hal yang terlihat baik belum tentu benar. Tapi hal yang terlihat benar itu sudah pasti baik. Iya kan? Sama seperti contohnya begini. Sebuah rumah kebakaran. Di dalamnya ada orang. Dibanguni enggak mau. Bangun enggak mau. Akhirnya dipukul supaya dia bangun. Lalu dia lari karena dia selamat. Pukulannya sakit tapi untuk menyelamatkan. Ya kan? Untung perumpamaannya enggak gempa. Tadi malam perumpamaan kami gempa tadi pagi. Ini perumpamaannya terbakar, jangan jauh-jauh lah yang terbakar. Biarlah hanya rumput-rumput apa yang terbakar. Ya kan? Saudaraku, kadang-kadang hal yang terlihat baik itu belum tentu benar. Jadi semua yang baik-baik jangan langsung kita anggapkan, oh ini luar biasa, oh ini dahsyat. Bukankah Amsal berkata, seorang musuh, apa itu? Teguran yang baik, teguran yang nyata-nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat, ya seorang musuh apa? Membaik-baiki, memuji-muji, itu kan? Kata pengamsal kan? Jadi lebih bagus kita melihat apa yang benar yang dikatakan Tuhan, lakukan semampu kita, amin. Karena Bapak Ibu Saudara, kita udah lihat kejadian-kejadian ini, aduh, sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah mengarah ke digital. Ya, ini udah zaman akhir. Kalau kita nggak melakukan kebenaran firman lagi, siapa lagi yang melakukannya? 1 Samuel 15 ayat 11a dikatakan. Coba dibuka saudaraku, 1 Samuel 15 ayat 11a dikatakan di situ. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Aku menyesal karena aku menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Yasua, Bapa Yahweh telah menjadikan Saul dengan talenta yang ada pada dia. Tetapi Saul menyanyiakan, talenta yang ada padamu adalah pemberian Tuhan, jangan sampai dia mengambilnya kembali. Talenta apa yang ada pada kita? Apa yang kita miliki sekarang? Karunia apa? Jangan, kita udah punya, udah disuruh melayani malah enggak mau. Ya kan, Pak Petrus? Disuruh WL malah enggak mau. Ya kan? Disuruh 2 syafaat malah enggak mau. Malah gantikan. Jangan sampai nanti Bapak Yahweh mengambil talenta yang ada pada kita. Kita punya karunia berkata-kata, memberikan nasihat, tapi kita enggan menasehati orang lain. Kita punya karunia untuk menolong, tapi kita enggan menolong orang lain. Kita punya karunia untuk banyak hal, karunia memasak misalnya, tapi kita enggan memasak untuk kemuliaan Tuhan.
Jangan sampai karunia itu dicabut Tuhan. Amin. Karena kita semua diberikan Tuhan yang terbaik. Semua yang terjadi di dunia ini adalah untuk kepentingan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ya, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang kita perbuat? Menyapu gereja ini, kita harus berbuat seperti untuk Tuhan. Berjualan, kita harus berbuat, ya kan? Teman-teman kan udah banyak yang berjalan online, harus berbuat seperti untuk Tuhan. Jangan kita beli 10.000, kita jual 60.000, kan ada batas-batas. Ambil keuntungan kan, 30%, 20%, 15%, ya kan? Jangan kita melampaui batas yang telah ditentukan Tuhan, amin. Sebab apa? Sebab semua yang terjadi di dunia ini adalah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ketika pada akhirnya nanti kita diseret, pukat itu diseret. Tadi malam kami belajar pukat. Kerajaan sorga seumpama pukat yang ditarik. Waktu di pantai dipisahkan ikan yang tidak bagus dengan ikan yang bagus. Waktu di pantai. Kan waktu di pantai artinya akhir hidup dari ikan. Ya kan, akhir hidup dari ikan kan di pantai kan. Kalau dia masih di laut kan masih hidup kan. Tapi udah di pantai dia nggak bisa bernapas lagi. Sama, itulah akhir zaman, itulah kerajaan sorga. Nah, saat Bapak Ibu Saudara nanti telah menjadi dalam penghakiman, telah di pantai, kita dipilih. Apakah kita ikan segar atau ikan yang tidak layak dipilih? Sudahkah kemuliaan Tuhan kita buat di dunia ini? Lalu Tuhan bertanya nanti, anakku Despin, kemuliaanku apa yang telah kamu lakukan? Kesia, kemuliaanku apa yang telah kamu laksanakan? Ya kan? Bukankah aku suruh kamu berpuasa sampai jam 5? Dari jam 8 sampai jam 5, jam 9 kamu udah buka katanya. Ya kan? Ya. Jadi lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Lalu apa lagi alasan mengapa Bapa Yahweh menolak Saul? Yaitu karena Saul merasa diri benar. Ya. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Iya. Saat Samuel datang dengan perjanjian kepada Saul, tunggu ya Saul ya, tunggu ya, kata Samuel. Samuel datang. Lalu Saul berkata, terpujilah engkau Tuanku Samuel, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Benar enggak Saul melaksanakan firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, bunuh semuanya. Saul melakukan apa itu? Selamatkan raja. Tetapi Saul merasa benar dan berkata, aku telah melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Apakah kita seperti itu? Kita dikatakan begini, udah tenang. Ya kan? Restu, begini ya. Datang ke sini, iya Pak, aman. Lalu kenapa enggak kau sapu tadi Restu? Iya Pak, tadi aku dipanggil. Udah kau sapu perpustakaan itu Pak Restu? Sudah Pak, aman. Tenang. Ya kan? Padahal kenapa enggak kau sapu? Iya Pak, tadi aku dipanggil misalnya. Akhirnya jadi beralasan. Saul begitu. Dia merasa diri benar dan merasa diri sudah melakukan kebenaran firman Yahweh dan berani membohongi Nabi Samuel. Tenang Pak Samuel, semua firman Yahweh telah aku laksanakan. Dengan bangganya dia berkata seperti itu. Ya kan? Semua firman Yahweh telah laksanakan. Padahal, saudaraku, manusia bisa kita bohongi, tetapi di hadapan Tuhan semua terbuka. Amin. Manusia bisa kita bohongi, tetapi di hadapan Tuhan semua terbuka. Baca bersama-sama 2-3 ya.
Sebab segala sesuatunya terbuka di hadapan Tuhan. Kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Bahkan Daud berkata, di dalam tulang-tulangku pun aku bersembunyi, engkau bisa melihat. Di bawah bumi pun aku bersembunyi, engkau bisa tahu. Lalu mengapa kita harus membohongi manusia? Merasa diri benar. Sama seperti Saul. Jangan sampai kita ditolak Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Bohong-bohong kecil. Ya, saya juga sering bohong-bohong kecil. Tapi lalu saya merasa, iya Tuhan, rupanya ini salah. Rupanya ini salah. Karena saudara, mulailah dari sekarang. Jujur untuk segala hal. Jangan bohong-bohong kecil. Kenapa? Karena Daud berkata, kejujuran dan ketulusan adalah bodyguard. Ya kan? Benar gak itu? Daud berkata seperti itu di Mazmurnya, kejujuran dan ketulusan itulah yang mengawal aku. Saul seperti itu, ya. Dia menjadikan pembenaran sebagai kebenaran. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita menjadikan alasan untuk membenarkan diri kita. Banyak alasan-alasan yang kita punya hanya untuk membenarkan diri kita. Ya kalau salah, salah aja. Jangan kita buat alasan-alasan baru. Karena kalau alasan-alasan baru yang kita buat, semakin ditanya, akan ada alasan-alasan selanjutnya. Kan bohong lagi. Ya kan? Jawab Saul. Semuanya itu dibawa daripada sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh. Tetapi selebihnya kami tumpas. Oh Pak Samuel, semua telah kami lakukan firman. Ini yang terbaik yang kami selamatkan. Kan Bapak Yahweh berfirman, katanya kepada Saul. Semua tumpas, tenang. Yang terbaik ini yang kami pisahkan ini adalah untuk korban kepada Bapak Yahweh. Padahal sebenarnya untuk kesempatan mengkayakan diri. Saul itu. Ini untuk korban Bapak Yahweh. Seringkali kita membalutkan keagamaan untuk membenarkan diri kita. Ya, saudaraku yang terkasih, jangan kita seperti Saul yang membalutkan kebenaran untuk membela dirinya. Ya kan? Padahal dia udah jelas salah. Saul melakukan itu semuanya bukan untuk kebenaran atau pengorbanannya kepada Bapak Yahweh. Tetapi karena dia takut kehilangan jabatan dan dibenci rakyat. Ya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Yahweh dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Seorang pemimpin takut kepada bawahannya karena suara yang banyak. Seringkali kita seperti itu, memprioritaskan suara yang terbanyak. Ya kan? Sama seperti penghakiman dunia atau wakil-wakil rakyat. Kan? Kalau 50% belum sah itu satu undang-undang. Tapi kalau 49% tambah 51%, maka undang-undang yang 51% ini yang diakui ini sah. Tetapi kebenaran firman Bapak Yahweh tidak seperti itu. Kebenaran itu tidak harus selalu suara yang terbanyak. Kalau kita ingat 12 pengintai, hanya 10 yang pesimis, hanya 2 yang optimis, tetapi yang 2 itulah kebenaran. Amin. Jadi kalau suara banyak, beginilah itu. Lebih banyaknya yang memanggil nama ini daripada nama Yahweh. Berarti nama inilah yang benar. Belum tentu. Karena apa? Karena banyaknya belum tentu benar. Dan sedikit juga belum tentu benar. Tetapi kebenaran yang telah dinyatakan Yahweh adalah sudah pasti dan itu terjadi. Amin.
Selanjutnya dikatakan lagi di situ Bapak Ibu Saudaraku, 1 Samuel 13 ayat 11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Karena aku melihat rakyat itu berserak dan meninggalkan aku. Saul takut kesepian, Saul takut ditinggalkan banyak orang, Saul takut tidak punya kawan, Saul takut tidak punya pengikut, sehingga dia melakukan kompromi dengan rakyatnya, tidak berani menyatakan yang benar. Karena apa? Karena takut tidak diikuti. Karena takut tidak punya pengikut. Sehingga ya sudahlah, udah salah pun jelas dilihat, tapi udahlah, nggak apa-apalah. Dia takut kehilangan jabatannya. Dia takut kehilangan kepercayaan dari rakyat. Dia takut kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang bisa berpengaruh. Ya, Saul melakukan pembelaan. Apa yang dilakukan Saul? Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepada aku sekarang depan para tua-tua bangsaku, depan orang Israel. Aku memang berdosa Samuel, tapi kan aku raja, kau tunjukkanlah dulu hormatmu. Dia mencari pembelaan dengan otoritas yang dia punya. Kadang kita juga seperti itu. Saya sebagai pimpinan adik-adikku di sini, kalau saya mencari pembelaan karena saya atasan saudara, itu adalah hal yang salah. Banyak sekali seperti itu di dunia ini. Menggunakan otoritas untuk mendapatkan kesempatan. Beberapa minggu yang lalu, teman kita yang mengurus kartu keluarga, padahal fasilitas jelas, free. Tapi otoritas digunakan untuk mendapatkan money. Kan? Gunakan otoritas untuk mendapatkan kesempatan. Itulah yang tidak boleh. Menunggu. Saya sering sekali saudaraku, dulu waktu saya mengurus urusan lah. Kalau udah ke kantor-kantor yang berhubungan dengan jabatan-jabatan, menunggunya minta ampun, lamanya minta ampun. Karena biar bagaimanapun pasti kita tunggu. Karena kita punya kepentingan. Jadi saudaraku, saya mau bilang, jika saudara nanti menjadi pejabat-pejabat, jangan buat itu menjadi kesempatan untuk engkau mendapatkan sesuatu. Ketika saudara nanti menjabat, jangan buat jabatan saudara itu untuk melecehkan orang lain. Ketika saudara menjabat, jangan buat orang lain tersandung karena jabatan saudara itu. Karena jabatan itu adalah pelayanan. Itu hanya merek. Jabatan itu hanya merek kan? Benar enggak? Kepala sekolah itu kan hanya merek. Ada banyak, tentara, polisi, dokter, guru, ya kan? Pendeta, ustadz, hakim, semuanya itu hanya merek. Tapi kadang-kadang sesuaikanlah merek itu dengan penyandang itu. Kalau kita menyandang jabatan, misalnya kita mendapatkan apa? Sebagai gubernur. Gubernur itu apa? Itu kan wakilnya rakyat untuk mengelola. Ya kan? Pelayan. Jadi kita jadikanlah itu sebagai pelayanan. Kan Kolose 3:23 dikatakan apa itu? Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Jangan mencari pembelaan. Ya, jangan mencari pembelaan. Membenarkan diri. Banyak orang sekarang mencari pembelaan. Membenarkan diri. Membenarkan diri di sosmed dengan menyindir orang yang dibenci. Lalu membungkus dengan kata-kata rohani. Itulah yang gak boleh. Orang yang menyindir di sosmed berarti tidak memiliki roh keperkasaan dalam dirinya. Kalau saudara jengkel dengan si A, si B, si C, si D, langsung aja. Aku jengkel samamu. Karena apa? Karena ini. Tapi kalau kita masih menyindir-nyindir di sosmed, itu kita gak punya roh keperkasaan. Benar gak? Beraninya sama Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Itu pun kita berani karena dia jauh. Kalau dia dekat juga belum tentu kita berani. Iya kan? Ada jauhnya dia, enggak tahu dia itu. Iya kan? Jadi saudara-saudaraku, apalagi yang adik-adikku ini, tunjukkanlah kualitas kita walaupun di sosmed. Kalau kita membuat status, ya status lucu lah, bisa kayak status membangun lah. Jangan status menyindir orang, karena orang yang kamu sindir di sosmed itu belum tentu membaca.
Kalau dia sudah membaca belum tentu merasa. Kalau dia pun merasa, apa yang mau dilakukan? Apa dia harus jadi loncat-loncat? Enggak kan? Jadi sekarang milikilah roh keperkasaan yang dari Bapa Yahweh. Amin. Biasakan. Wih, aku begini sama mulu. Aku begini. Begini. Supaya apa? Supaya hati kita tetap plong. Ya kan? Benar enggak? Kalau seorang hamba Tuhan berani menyindir-nyindir dan melakukan yang enggak-enggak di sosmed, nah, itu tidak punya roh keperkasaan karena dia hanya memuaskan nafsunya, memuaskan keinginannya. Bukankah Amsal 18 ayat 2 berkata, orang bebal hanya membeberkan isi hatinya. Benar enggak? Yang penting aku puas. Kan orang menyindir di sosmed itu kan yang penting aku puas kan? Betul enggak? Betul. Ya kan? Penting aku puas ini. Udah aku puaskan semua. Sosmed. Padahal kita dulu menilai. Kalau ada orang yang menyindir-nyindir di sosmed, gimana penilaian kita? Itulah yang dilakukan oleh Saul. Dia mencari pembelaan. Harusnya kamu hormati aku sebagai raja. Saya ini raja loh, hormati aku, katanya. Tapi saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari sekarang, katakan, Bapa Yahweh, aku tidak mau lagi menyindir-nyindir di sosmed. Aku tidak mau lagi membela diriku. Tetapi biarlah, kalau aku salah, biarlah aku salah. Kalau aku benar dan disalahkan, ya biar juga lah salah. Kenapa rupanya? Kalau kita benar disalahkan. Ya kan? Kan kita enggak rugi kan? Kita benar kita disalahkan. Rugi enggak? Rugi enggak rugi. Ya kan? Tapi kalau kita dirugikan, kita benar, kita disalahkan, lalu harta kita berkurang 1 miliar, nah itu mungkin bisa protes kita. Atau mungkin orang tua kita jadi sakit, mungkin bisa protes. Tapi kalau selagi tidak rugi, kalau hanya karena masalah hati, tersakiti, yamang, 3 tahun kita belajar di Bukit Gibeon, tapi masalah hati masih kita pikirkan, yamang. Ya kan? 3 tahun belajar di Bukit Gibeon, kalau masih memikirkan, aduh aku sakit hatiku, apa kededeku. Kan udah jelas firman Tuhan, jaga hatimu, dari situnya kewaspadaan. Berikan makan rohmu, udah jelas. Apa lagi ya kan? Saudara yang terkasih. Jadi kesimpulannya saudaraku yang terkasih, mengapa Saul ditolak? Karena dia menjadikan rasa kasihan sebagai temeng. Ya, ini dia saudaraku yang terkasih. 1, menjadikan rasa kasihan sebagai tahu temeng, perisai kita. Kan yang kedua, menggunakan kesempatan untuk keuntungan. Lumayan ini kambing domba. Ya kan? Yang ketiga merasa. Yang keempat menjadikan pembenaran sebagai. Yang kelima takut dibenci karena kebenaran. Yang keenam mencari pembelaan. Kita ini melakukan firman Bapa Yahweh. Ya, kalau hanya memuaskan isi hati kita, saudara-saudara, yang tidak beragama pun bisa. Ya kan? Filosofi pun bisa. Tetapi ingatlah, rencana Bapa Yahweh pasti terjadi. Kehendak Bapa Yahweh pasti terjadi. Amin. Semuanya pasti terjadi apa yang telah direncanakan Bapa Yahweh kepada Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya.
Sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Yahweh di Gilgal. Kalau rencana Bapa Yahweh tidak terjadi melalui Saul, rencana Bapa Yahweh terjadi melalui Samuel. Semua orang Amalek harus musnah. Kalau rencana Bapa Yahweh tidak terjadi melalui saudara-saudara, rencana Bapa Yahweh telah terjadi menurut orang lain. Kalau orang lain juga enggak, kalau tidaklah ada lagi manusia yang melakukan rencana Bapa Yahweh, maka batu pun akan melakukan rencana Bapa Yahweh. Kan bukankah Yesua berkata, waktu orang-orang Farisi berkata, guru, suruh dulu dia murid-muridmu ini. Datang apa kata Yesua? Kalau mereka enggak memuliakan Tuhan lagi, batu-batu ini pun memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau manusia tidak memuliakan Tuhan lagi, batu-batu pun pasti memuliakan Tuhan. Karena rencana Bapa Yahweh pasti terjadi, kehendak Bapa Yahweh pasti terjadi. Kita hanya sebagai alat untuk menjalankan visi misi Bapa Yahweh. Amin. Demikianlah firman Bapa Yahweh pada hari ini. Biarlah kiranya memberkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.